wabarakatuh. Halo rekan-rekan setanah air dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Universitas 11 Maret Surakarta. Anggota kelompok kami ada 12 orang. Ada Paulina Inggita Prabawati, Yurdinah Dewi Karangsari, ada saya sendiri Nurul Hidayah, Ratna Bella Indrawati, Anissa Silmi Kafah, Anida Siva Utami, Safitri Nurul Aisyah, Syukri Niam, Torik Kamaludin Jamil, Akifa Febrianti, Aginta Ananda Wardana, dan juga ada Nur Rahmah Fauzani. Nah, dalam rangka menyongsong salah satu program Kampus Merdeka, yaitu program pertukaran mahasiswa tanah air atau yang rekan-rekan biasanya kenal dengan program Permata tahun 2020. Di sini kami akan memaparkan mengenai kebudayaan Kota Surakarta. Selamat memperhatikan. Sejarah berdirinya Kota Surakarta. Kesultanan Mataram memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke Desa Sala yang terletak di tepi Bengawan Solo. Sunan Pakubuwana II membeli tanah tersebut dari Kiai Sala sebesar Rp10.000 dalam mata uang gulden Belanda. Secara resmi, Keraton Surakarta Hadiningrat mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745 dan meliputi wilayah Solo Raya dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, sebagai akibat dari Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 dan Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757, terjadi perpecahan wilayah kerajaan. Di Solo berdiri dua keraton, yaitu Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, sedangkan di Yogyakarta berdiri Kesultanan Yogyakarta. Dalam hal pemberian nama Surakarta Hadiningrat mengikuti naluri leluhur. Hadiningrat mempunyai arti yaitu harapan akan terciptanya negara yang tata tentrem Kartoroharjo atau dalam bahasa Indonesia tertib, aman, dan damai. Sedangkan Sura berarti tekad dan keberanian menghadapi segala rintangan yang menghadang. Hadiningrat mempunyai arti mewujudkan kehidupan dunia yang indah. Dengan demikian, kata Karta dimunculkan kembali sebagai wujud permohonan berkah dari para leluhur pendahulu dan pendiri kerajaan Mataram. Sejarah nama kota Solo sendiri dikarenakan daerah ini pada dahulu banyak ditumbuhi tanaman pohon sala yang memiliki nama ilmiah Caurupita guianensis, yakni sejenis pohon pinus sehingga masyarakat mengenalnya dengan nama pohon peluru meriam. Pohon sala dapat ditemui di berbagai lokasi strategis di Kota Solo, yaitu halaman Balai Kota Surakarta, Rumah Dinas Wali Kota Surakarta, dan Keraton Kasunanan Surakarta. Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Kota Solo memiliki semboyan berseri, yaitu akronim dari bersih, sehat, rapi, dan indah sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Solo mengambil slogan pariwisata Solo the Spirit of Java. Kota Surakarta terletak di pertemuan antara jalur selatan Jawa, jalur utara, dan jalur menuju Jawa Timur yang menjadikan posisinya yang strategis sebagai kota transit. Jalur kereta api dari jalur utara, timur, dan jalur selatan juga terhubung di kota ini. Kota Surakarta merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang paling menarik di Jawa Tengah, khususnya dengan eks-Kadisidenan Surakarta Suba Sukaweno Sraten, yakni ada Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Masing-masing daerah tersebut memiliki potensi pariwisata yang besar dan mempunyai atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan domestik maupun luar negeri, sehingga dapat mendatangkan devisa di setiap daerahnya dan mengidentikan Surakarta sebagai salah satu pusat budaya atau yang lebih dikenal dengan jiwanya Jawa. Surakarta dan kota-kota satelitnya, yakni Kartasura, Solo Baru, Palur, Colomadu, Baki, dan Ngemplak, adalah kawasan yang saling terintegrasi satu sama lain. Kawasan Solo Raya ini unik
Karena dengan luas kota Surakarta sendiri yang hanya 44 km persegi dan dikelilingi kota-kota penyangganya yang masing-masing luasnya kurang lebih setengah dari luas kota Surakarta, serta berbatasan langsung membentuk satu kesatuan kawasan kota besar yang terpusat. Untuk batas wilayah dari kota Surakarta sendiri adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Untuk bahasa yang digunakan di Jawa Tengah, khususnya kota Surakarta, yakni satu bahasa Jawa. Dialek ini menjadi standar bagi pengajaran bahasa Jawa. Di tiap daerah Jawa Tengah mempunyai ciri-ciri tersendiri yang khas mencerminkan dari mana asal bahasa Jawa tersebut. Seperti contohnya untuk istilah dingin, di kota Surakarta menggunakan kata bahasa Jawa adem. Sedangkan orang yang tinggal di Semarang menyebutnya dengan kata atis. Serta lebih jelasnya, perbedaan antara bahasa Jawa di kota Surakarta dan kota Ponorogo, khususnya salah satu daerah dari kami. Di sini apabila ada seseorang yang menghadiri acara pernikahan, maka kita menyebutnya dengan istilah kondangan. Atau seperti masyarakat pada umumnya juga menyebut dengan istilah kondangan. Tetapi untuk istilah di Jawa Tengah, khususnya di kota Surakarta, apabila ada seseorang yang menghadiri pernikahan, maka disebut dengan istilah jagong. Nah, seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan di seluruh tanah air yang ingin mempelajari bahasa Jawa serta mengetahui kebudayaan apa saja yang ada di kota Surakarta, kami tunggu kedatangan kalian untuk berkunjung di kota kami, kota Surakarta. Nah, sekian penjelasan mengenai sejarah singkat kota Surakarta. Untuk paparan yang lain, maka akan kami sampaikan setelah berikut ini. Terima kasih. Beragam kebudayaan dan adat istiadat di kota Surakarta yang banyak dilirik oleh orang-orang karena memiliki keunikan tersendiri dari kota budaya atau kota batik ini. Seperti kata Pak Ganjar bahwa Solo boleh modern, tetapi jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan tradisi budaya yang sudah ada. Oke, mari kita ulas satu persatu mengenai budaya yang ada di kota Surakarta ini. Yang pertama yaitu upacara sekaten. Sekaten merupakan perayaan Maulud Nabi Muhammad SAW, di mana adat istiadat ini dilakukan setiap tahun di lingkungan Masjid Agung Surakarta pada 12 Rabiul Awal. Sekaten memiliki beberapa rangkaian acara seperti pembukaan dengan tabuhan gamelan pusaka Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari, jamasan meriam pusaka Kiai Setomi atau pembersihan meriam di Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian pengembalian gamelan pusaka ke dalam keraton, dan yang terakhir yaitu pemberian sedekah raja dalam bentuk gunungan. Selain itu, terdapat tradisi nginang yang dilakukan oleh abdi keraton dengan filosofi yaitu membangun kehidupan. Ada rasa pedas, pahit, dan lainnya yang berarti olah rasa agar perasaan tajam dalam melihat proses kehidupan. Yang kedua yaitu Grebeg Sudiro. Grebeg Sudiro merupakan sebuah perayaan yang diadakan untuk memperingati Tahun Baru Imlek dengan perpaduan budaya. Grebeg Sudiro merupakan wujud harmonisasi pembauran budaya Jawa dan Tionghoa. Festival ini dimulai sejak tahun 2007 dan biasanya dipusatkan di daerah Pasar Gede dan Balong, serta Balai Kota Solo juga ikut menjadi pusat perayaan Imlek. Jika kalian melewati daerah Pasar Gede, maka di setiap ruas jalan akan disuguhkan keindahan lampion yang menghiasi setiap jalanan kota. Di sana juga terdapat hiasan janur yang sangat identik dengan kebudayaan Nusantara, khususnya kebudayaan Jawa. Sementara itu, lampion merupakan ikon tersendiri bagi kaum Tionghoa. Yang ketiga yaitu Sadranan.
Sadranan merupakan ritual untuk mengirimkan doa kepada para arwah leluhur dan ahli waris yang sudah meninggal dunia. Acara ini diadakan setiap bulan Ruah atau setiap menjelang bulan puasa. Ratusan warga yang hadir dalam upacara ini, mereka datang tidak hanya warga Kartasura, tapi juga daerah lain. Dalam acara sadranan ini, masing-masing warga membawa atau mengeluarkan sedekah berupa makanan atau uang. Makanan itu nantinya dibagikan ke warga sekitar. Jadi saling memberi dan berbagi dengan rezeki yang kita punya. Dan yang selanjutnya, Kirap Satu Suro. Kirap Satu Suro merupakan acara kebudayaan yang bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Satu Asyura. Kegiatan ini dilakukan dengan berkeliling kota Surakarta sejauh 3 km. Pusaka-pusaka yang dianggap memiliki kekuatan magis dibawa oleh para abdi dalam yang berbusana Jawa Jangkep. Kirap yang berada di dalam gambar adalah sekelompok kebo bule bernama Kiai Slamet, sedangkan barisan para pembawa pusaka berada di belakangnya. Acara ini diselenggarakan oleh Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran yang dilaksanakan pada malam hari menjelang tanggal 1 Asyura. Kita lanjut ke bagian alat musik tradisional. Yang pertama, demung. Demung adalah alat musik tradisional Jawa Tengah yang masih termasuk di dalam keluarga Balungan. Dalam pagelaran musik gamelan, biasanya terdapat 2 jenis demung, yaitu demung dengan nada pelok dan slendro. Meskipun bentuknya cukup besar, namun demung justru menghasilkan nada oktav terendah dalam alat musik balungan. Demung biasanya terbuat dari logam kuningan. Dalam memainkannya, cukup dipukul dengan alat pemukul khusus. Dan yang kedua, kenong. Alat musik ini merupakan salah satu alat musik yang menggunakan hanya satu alat pemukul. Kenong berfungsi sebagai penentu batas-batas gatra, yaitu menegaskan irama. Kenong juga termasuk ke dalam alat musik berpenju, namun ukurannya lebih besar daripada bonang. Alat musik selanjutnya, sitar. Sitar merupakan alat musik tradisional yang dipetik dalam rangkaian gamelan. Sitar memiliki bunyi yang disetel dengan nada pelok dan slendro, dan memiliki 11 dan 13 pasang senar yang dimasukkan ke dalam kotak resonator. Sitar dimainkan dengan ibu jari, sedangkan jari lainnya digunakan untuk menahan getaran ketika senar lain dipetik. Alat musik selanjutnya, gong. Gong merupakan instrumen waditra terbuat dari perunggu atau logam kuningan yang bentuknya besar dan disusun dengan berbagai ukuran dan nada. Dan alat musik ini mempunyai garis tengah sebesar 69 sampai 105 cm. Gong ini dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul khusus yang empuk dan biasanya dipukul pada saat-saat terakhir untuk menandakan akhir lagu. Lalu alat musik selanjutnya, gambang. Gambang memiliki sumber suara sebanyak 20 buah bilah yang terbuat dari kayu atau bambu. Bentuk resonatornya ini mirip dengan perahu yang di atas bibir kotak suara tersebut tampak beberapa bilah kayu nada dalam bentuk persegi 4 panjang tipis. Pada ujung pangkalnya, resonator gambang terpancang bentuk piramid sebagai penutup bagian ujung dan pangkal tersebut. Bilah-bilah gambang terbuat dari kayu jati. Bilah dengan nada terendah memiliki bentuk yang paling panjang dan lebar. Sebaliknya, bilah dengan nada tertinggi memiliki bentuk yang pendek, tebal, dan sempit. Dan alat musik selanjutnya, gendar. Alat musik ini merupakan alat musik pukul logam yang memiliki 10-14 bilah logam kuningan yang digantungkan di atas resonator dari bambu atau seng dan diketuk dengan pemukul berbentuk bundaran. Tentunya, setiap bilahnya ini memiliki nada yang berbeda-beda. Pada gamelan Jawa digunakan 3 macam gendar, yaitu gendar slendro, gendar velok, dan gendar patat parang. Selanjutnya, saron. Sama seperti alat musik nyung, alat musik Jawa Tengah ini juga termasuk di dalam keluarga alat musik balungan. Dalam gamelan biasanya terdapat 4 saron dan semuanya memiliki versi pelok dan slendro. Alat musik Jawa Tengah ini memiliki nada 1 oktav lebih tinggi daripada demung.
dengan tubuhnya yang sedikit lebih kecil. Cara menabuhnya ada yang biasa sesuai nada yang imbal atau menabuh bergantian antara saron 1 dan saron 2. Cepat lambatnya dan keras lemahnya penabuhan tergantung pada komando dan kendang dan jenis gendingnya. Yang kedelapan, selentem. Sama seperti instrumen lain pada gamelan, selentem juga memiliki versi pelok dan selendro. Selendem pelok biasanya memiliki rentang nada C hingga B, sedangkan selendem selendro memiliki nada C, D, E, G, A, C aksen. Dalam menabuh selendem, lebih dibutuhkan naluri atau perasaan si penabuh untuk menghasilkan gema ataupun bentuk dengungan yang baik. Yang kesembilan, bonang. Dalam sebuah pentas gamelan, bonang memiliki beragam variasi yang dilihat dari kunci nadanya. Dari segi fisik, bonang memiliki tonjolan di bagian atasnya yang sering disebut dengan pencu atau pencon. Cara memainkannya dengan dipukul atau ditabuh pada bagian pencunya untuk menghasilkan nada yang sesuai dengan jenis bonangnya. Untuk memukul bonang, para pemain menggunakan dua alat pemukul yang disebut dengan bindi. Yang ke-10, kempul. Dalam komposisi musik, kempul memiliki peranan yang sama dengan nada balungan. Terkadang, kempul mendahului nada balungan berikutnya. Untuk karakteristik suara, kempul menghasilkan suara yang lebih tinggi daripada gong. Sedangkan ukuran kempul yang kecil akan menghasilkan suara yang lebih tinggi lagi. Yang ke-11 ada kendang. Dalam komposisi musik gamelan, instrumen kendang memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pengatur ritme. Untuk menggunakannya pun cukup mudah, yaitu ditabuh tanpa harus menggunakan alat tambahan. Kendang kebanyakan dimainkan oleh para pemain gamelan yang profesional. Ada yang unik dari instrumen ini atau instrumen kendang ini. Tidak ada pola yang tetap saat memainkan kendang. Begitupun juga dengan nada dasarnya. Semuanya dimainkan sesuai dengan naluri si pemain. Sang Marto Hartono merupakan tokoh musik yang sangat terkenal di Surakarta. Eyang Gesang, nama yang sering disebutkan, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 1 Oktober 1917 dan meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, 20 Mei 2010 pada umur 92 tahun. Eyang Gesang dikenal sebagai maestro keroncong Indonesia. Beliau terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang terkenal di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Lalu, lagu ini telah diterjemahkan ke dalam setidaknya 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Kemudian terdapat tari tradisional. Surakarta memiliki berbagai tari tradisional. Yang pertama terdapat tari gambyong. Tari gambyong itu diambil dari nama penciptanya, yaitu Mas Ajeng Gambyong. Ia adalah seorang penari wanita yang lahir di Surakarta. Dulunya tarian ini dipertunjukkan hanya saat musim panen saja. Namun semakin lama tarian berkembang menjadi sebuah pertunjukan tarian di acara-acara sakral dan penuh penghormatan pada tamu yang datang. Penarinya menggunakan kostum berupa kemben dan dilengkapi dengan sebuah selendang. Tarian tradisional kota Surakarta yang kedua adalah tari Bedoyo Ketawang. Lalu, apa itu tari Bedoyo Ketawang? Penasaran kan? Nah, tari Bedoyo Ketawang merupakan sebuah tarian kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika penobatan serta tinggalan dalam Jumenengan Sunan Surakarta. Tarian ini juga sebagai tarian khas Keraton Surakarta yang hanya dipentaskan saat upacara peringatan kenaikan tahta raja. Nah, bagi masyarakat Jawa dan orang-orang di lingkungan keraton, tarian ini dianggap sakral yang suci karena memang menyangkut ketuhanan, di mana segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu pula, dikarenakan tarian ini mengekspresikan hubungan asmara antara para Raja Mataram dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul.
Nah, perlu kalian ketahui bahwa Bedoyo Ketawang sendiri berasal dari kata bedoyo yang berarti penari wanita di istana, sedangkan ketawang berarti langit yang identik dengan sesuatu yang tinggi, keluhuran, dan kemuliaan. Lalu, apa yang menjadi cikal bakal adanya tarian ini? Nah, cikal bakalnya, tarian ini menceritakan sejak zaman Panembahan Senopati. Pada saat itu, Panembahan Senopati bertapa di Laut Selatan. Ia bertemu dan memadu kasih dengan Ratu Kencanasari atau Kanjeng Ratu Kidul, yang kemudian menjadi cikal bakal tarian ini. Nah, setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, dilakukan pembagian harta warisan Kesultanan Mataram kepada Pakubuwono III dan Hamengkubuwono ke-1. Selain pembagian wilayah, dalam perjanjian tersebut juga dilakukan pembagian warisan budaya, di mana tari Bedoyo Ketawang diberikan kepada Kasunanan Surakarta. Maka dari itu, tarian ini dipertunjukkan saat penobatan dan upacara kenaikan tahta Sultan Kasunanan Surakarta. Selain itu pula, tari Bedoyo Ketawang juga menceritakan tentang hubungan asmara antara Nyai Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan dengan Raja-Raja Mataram. Kata-kata yang terkandung dalam tembang pengiringnya pun berisi curhatan Nyai Roro Kidul kepada sang raja. Tak hanya itu, gerak tubuh yang diperagakan selama tarian itu merupakan wujud dari rayuan Nyai Roro Kidul kepada sang raja. Namun, karena diperagakan sedemikian halusnya, mata orang awam sulit menangkap makna dari gerakan itu. Satu-satunya tanda yang begitu jelas adalah semua penarinya dirias dengan lazimnya mempelai akan dipertemukan. Dalam prakteknya, tarian yang dibawakan oleh 9 penari wanita menurut kepercayaan masyarakat, saat pementasan tarian Bedoyo Ketawang ini, Nyai Roro Kidul akan selalu hadir dan ikut menari sebagai penari ke-10. Sakral bukan, sakral sih pastinya. Untuk bisa ikut mementaskan tarian ini pun harus ada beberapa syarat yang harus dimiliki para calon penarinya. Syarat yang paling utama yaitu penari harus seorang gadis suci perawan dan tidak dalam kondisi haid. Apabila penari dalam kondisi haid, maka harus meminta izin dengan Nyai Roro Kidul terlebih dahulu dengan melakukan caos dahar di panggung Sang Buwono Kraton Surakarta, sehingga kesucian para penari menjadi hal yang sangat penting. Nah, itu cikal bakal dari keraton tari Bedoyo Ketawang. Selain kita memperkenalkan terkait adat istiadat, tarian tradisional, dan juga alat musik tradisional yang ada di kota Surakarta, kita juga akan memperkenalkan terkait makanan dan minuman khas Solo kepada teman-teman. Lalu, apa sih makanan dan minuman khas asli Solo? Yang pertama ada selat Solo. Selat Solo merupakan salah satu makanan perpaduan khas Jawa dan pengaruh dari negara Eropa yang membuatnya menjadi makanan khas Solo yang sangat populer. Sesuai di tampilan di gambar bahwa isi dari selat Solo sendiri ada sayuran seperti wortel, buncis, tomat, potongan kentang goreng, belum lagi ada irisan pindang, acar, dan juga potongan daging. Nah, pada saat teman-teman berada di Solo, wajib sih merasakan selat Solo ini. Makanan khas Solo yang kedua ada nasi liwet. Seperti halnya gudeg yang menjadi kebanggaan kota Jogja, maka Solo memiliki nasi liwet. Nasi ini disajikan dalam daun pisang yang dipincup dengan suiran ayam, telur rebus, sambal kental gurih, dan sayur labu siam. Jika teman-teman berada di Solo dan ingin merasakan yang paling terkenal adalah nasi liwet Buwong Selemu. Harganya memang cukup mahal, namun sebanding dengan rasanya kok. Makanan khas Solo selanjutnya yaitu timlo Solo. Tak lengkap rasanya jika ke Solo jika tidak mencoba makanan tersebut. Timlo ini seperti sup, namun ada pula yang mengatakan makanan ini merupakan gabungan dari sup dan soto. Isian timlo ini beragam, mulai dari jeroan sapi, semur telur bebek, daging ayam, sosis Solo, martabak telur, dan juga hati ampela yang kemudian disiram dengan kuah kaldu yang pekat. Lalu, ada serabi noto suman. Panganan ini menjadi jajanan yang populer dan kerap dijadikan oleh-oleh. Nama serabi noto suman diambil dari nama jalan, yaitu Jalan Noto Suman, yang menjadi tempat beroperasinya usaha ini. Makanan ini kini semakin berinovasi dengan adanya topping yang beragam. Yang membuat makanan ini memiliki cita rasa yang tetap sama adalah penggunaan bahan baku yang tidak pernah berubah.
Makanan khas Solo selanjutnya yang cukup unik adalah sate kere. Makanan khas satu ini harus Anda coba rasakan ketika berkunjung ke kota Surakarta. Makanan ini dulunya adalah hasil kreativitas masyarakat zaman dulu dan terbilang makanan golongan menengah ke bawah. Saat ini sate kere menjadi makanan yang paling diburu oleh wisatawan karena rasanya. Keunikan terjadi karena sate kere ini terbuat dari bahan dasar tempe gembus, bukan daging seperti biasanya, dan bumbunya mirip dengan sate pada umumnya. Selanjutnya adalah lenjongan. Jajanan satu ini juga tidak bisa Anda lewatkan begitu saja karena rasanya yang sangat enak. Jajanan ini banyak dijual di Pasar Gede Solo dengan penjual yang beragam. Lenjongan berisi gendar, sawut, tiwul, cenil, ketan hitam, jongkong, gatot, getuk, hingga klepon. Kemudian ditaburi dengan kelapa parut dan gula merah cair. Harganya juga cukup murah dan bikin kenyang. Makanan khas Solo ketujuh yaitu intip Solo. Camilan satu ini berbentuk bundar dengan gula merah cair di atasnya. Intip terbuat dari kerak nasi yang diolah dengan cara khusus. Anda bisa menjadikan makanan khas ini sebagai oleh-oleh karena terbilang cukup awet. Selain itu, juga cukup mudah untuk menemukan camilan ringan karena hampir semua tempat oleh-oleh menjualnya. Makanan khas Solo yang ke-8 yaitu gempol pleret. Jika sudah bosan dengan makanan berat, Anda bisa menjajal minuman khas Solo yaitu es gempol pleret. Es yang segar ini berisikan cendol dawet dan gempol pleret yang terbuat dari tepung beras. Rasanya yang manis akan semakin mantap jika disajikan dengan es batu di siang hari. Anda bisa mendapatkannya di daerah Jalan Dr. Wahidin Laweyan dengan harga mulai dari Rp3.000. Kemudian yang ke-9 yaitu es kapal. Es kapal bisa dikatakan sebagai salah satu jajanan khas yang unik dan juga banyak peminatnya. Bukan hanya rasanya yang memang juara, harganya juga ramah dengan kantong. Es ini merupakan es batu yang dipadukan dengan santan kelapa, kemudian di atasnya diberikan satu lembar roti tawar. Biasanya es ini dijajakan secara keliling. Makanan khas Solo yang ke-10 yaitu tengkleng kambing. Olahan kambing di Solo memang cukup populer. Anda bisa menikmati banyak olahan berbagai kambing, seperti halnya dengan tengkleng kambing yang mirip dengan gulai, namun kuahnya lebih cair dengan tulang kambing yang ada dagingnya yang melekat. Disajikan dalam pincuk daun pisang, membuatnya semakin nikmat dan sedap. Lalu yang selanjutnya adalah cabuk rambak. Kuliner satu ini menjadi jajanan tradisional yang harus Anda coba. Makanan sampingan ini terbuat dari ketupat nasi, kemudian disiram dengan saus wijen, kelapa parut, dan juga kemiri. Membuat saus cabuk rambak ini semakin khas dan membuatnya semakin gurih. Kemudian bagian atasnya ditaburi dengan kerupuk kerak. Anda bisa menemukan makanan ringan ini di Pasar Gede Solo. Lalu yang selanjutnya adalah soto segar Solo. Solo mempunyai soto yang berbeda dengan biasanya yang Anda temui. Soto Solo cenderung berwarna bening dengan daging ayam maupun daging sapi. Salah satu soto segar yang terkenal adalah soto segar Solo Mbok Giem. Jangan lupa untuk menambahkan kecap atau sambal serta perasan jeruk nipis agar semakin lezat. Lalu yang selanjutnya adalah brambang asem. Makanan satu ini menjadi makanan khas Solo zaman dahulu yang masih bisa Anda temui hingga saat ini. Kuliner satu ini berbahan dasar daun ubi rebus yang memiliki aroma bawang merah dan rasanya pedas. Biasanya disantap dengan tempe gembus. Anda bisa menemukan makanan ini di Pasar Gede dengan harga yang cukup murah, yakni sekitar Rp3.000 untuk per porsinya. Lalu yang terakhir adalah Dawet Telasi. Solo terbilang kota yang cukup panas dan memang sangat segar menikmati es di siang hari. Es dawet telasi bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati kesegaran. Es ini juga sangat populer sebagai makanan khas Solo. Es dawet telasi berisikan bubur sumsum, cendol, tape hijau, dan juga biji selasi. Penjualnya bisa Anda temukan di Pasar Gede dan tempat lainnya. Nah, sekian paparan dari kelompok kami.
Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami tunggu kedatangan rekan-rekan untuk bermain ke kota kami, Kota Surakarta. Solo kota nyaman dan santun. Cukup sekian dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.